Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Luna. Hadir, Bu. Raya. Hadir, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Akulah Matahari. Anak-anak sudah ada yang tahu lagu Akulah Matahari? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah tahu, Ibu akan membagikan liriknya agar kalian lancar menyanyikannya ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku adalah matahari, akulah pusat tata surya, aku punya sinar yang terang, ultraviolet namanya. Aku adalah matahari, akulah pusat tata surya, aku punya sinar yang terang, ultraviolet namanya. Tumbuhan, hewan, juga manusia, semua butuh sinarku agar tulang kuat, tubuh jadi sehat. Engkau butuhkan sinarku. Hore. Nah, dari lagu yang telah kita nyanyikan tadi itu tentang apa? Matahari, Bu. Ya, kemudian siapa yang membutuhkan matahari dalam lagu tadi? Tumbuhan, Ya. hewan, dan manusia. Ya, pintar. Kemudian apa manfaat matahari dalam lagu tadi? Membuat tulang kuat dan tubuh menjadi sehat. Ya, pintar. Jadi, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi gambar yang telah diamati. Kemudian, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari gambar yang telah diamati. Kemudian, melalui percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa mampu membuat hasil laporan percobaan. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kemudian yang terakhir, siswa mampu membuat hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Luna kelompok 1 dan Raya kelompok 2. Anak-anak, energi itu sangat penting bagi kehidupan semua makhluk, bagi manusia, tumbuhan, hewan. Siapa yang tahu pengertian energi? Saya, Bu. Apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Iya, pintar. Kemudian, siapa yang tahu pengertian sumber energi? Saya, Bu. Apa? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi. Iya, pintar. Kemudian, apa sumber energi terbesar yang ada di bumi? Saya, Bu. Apa? Matahari. Iya, pintar sekali. Jadi, sumber energi itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Nah, sekarang anak-anak buka buku siswa halaman 1. Di situ ada gambar. Kalian amati ya. Pada gambar tersebut ada seorang ibu, anak remajanya, anak bayinya. Ibunya sedang menjemur pakaian basah, kemudian anak bayinya berada di rolling, kemudian anak remajanya sedang bermain-main. Kemudian pada gambar tersebut ada gambar pohon yang diberi tulisan O2, yang artinya pohon atau tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Kemudian oksigen dihirup oleh manusia. Dan oleh manusia dikeluarkan menjadi CO2 yang artinya karbon dioksida. Sampai di sini mengerti apa yang Ibu jelaskan? Mengerti, Bu. Nah, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Ibu bacakan terlebih dahulu, nanti Ibu bagikan soalnya ya. Iya, Bu. Nomor 1.
dalam teks tersebut. Kemudian nomor 2, sebutkan manfaat matahari bagi keluarga yang ada pada gambar tersebut. Kemudian nomor 3, sebutkan manfaat lain matahari bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 4, tulislah gagasan pokok atau inti pembahasan dari gambar yang telah diamati. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, ini bagian soalnya. Baik, untuk menjawab soal-soalnya, kalian boleh mencari dari berbagai sumber, dari perpustakaan, buku-buku bacaan, dari internet, kemudian dari kakak kelas, dan lainnya yang kalian anggap bisa. Ibu beri waktu 20 menit. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Silakan jika ingin mengerjakan di perpustakaan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, siapa yang ingin maju membacakan hasil jawabannya? Saya, Bu. Ya, silakan maju Raya. Apa sumber energi yang ada dalam teks tersebut? Matahari. Sebutkan manfaat matahari bagi keluarga yang ada pada gambar tersebut. Bermanfaat untuk mengeringkan pakaian. Vitamin D matahari bagus untuk tulang yang masih kecil. Bagus untuk tulang ibu dan anak remajanya. Sebutkan manfaat lain matahari sehari-hari. Membuat proses fotosintesis tubuh. Pikiran energi matahari digunakan dalam proses pembuatan garam. Dari gambar yang telah diamati. Matahari dalam sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Ya, terima kasih Raya. Beri tepuk tangan untuk saya. Silakan duduk. Itulah tadi jawaban dari Raya. Ibu ulas sedikit ya. Jadi, sumber energi terbesar yang ada pada gambar tadi itu adalah matahari. Kemudian, manfaat energi bagi manusia yang ada di gambar tadi itu dapat mengeringkan pakaian. Kemudian, cahaya matahari mengandung vitamin D yang bagus untuk tulang, terutama untuk anak bayinya. Kemudian, manfaat lain energi matahari, ya tadi sudah benar, yaitu membantu proses fotosintesis. Kemudian, cahaya matahari digunakan dalam proses pembuatan garam. Nah, kemudian yang terakhir itu gagasan pokok atau inti pembahasan pada gambar tersebut. Ya, tadi jawaban saya sudah benar, yaitu sumber energi terbesar yang ada di bumi adalah matahari. Kemudian, matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan semua makhluk hidup. Sampai di sini mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, tadi kan sumber energi terbesar yang ada di bumi itu adalah matahari. Jadi, matahari itu sebagai sumber kehidupan di bumi. Anak-anak tahu tidak matahari itu memancarkan apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa? Panas dan cahaya. Ya, pinter. Jadi, cahaya matahari menerangi bumi sehingga membuat kita bisa melihat semua yang ada di bumi. Contohnya melihat kalian. Kemudian contoh lain yaitu dapat melihat apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa? Matahari Ayo. melihat benda-benda di sekitar. Iya, pinter. Nah, sampai di sini mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, tadi kan di awal kalian sudah mengamati gambar pada buku. Di situ ada gambar ibu menjemur pakaian basah. Pasti akan kering kan? Nah, sekarang kalian akan melakukan percobaan, yaitu membuktikan bahwa
perubahan zat cair oleh panas matahari. Ibu sudah membawa bahan-bahannya, kalian ambil masing-masing ya. Kita lakukan di luar kelas ya anak-anak. Iya, Bu. Ikuti instruksi ibu. Basahi 2 kertas dan 2 kain. Yuk basahi. Kemudian selanjutnya ambil 1 kertas. Ambil Raya, 1 kertas ambil. Kemudian ambil 1 kainnya. Nah, yang ini biarkan saja di sini kan karena ini dijemur di tempat yang panas. Nah, yang diambil dijemur di tempat yang redup. Yuk. Letakkan di sini. Nah, kita tunggu sampai 15 menit ya. Iya, Bu. Kita masuk ke kelas lagi. Nah, sambil menunggu hasil percobaan kalian, siapa yang ingin maju membacakan kisah Ali si biji energi? Saya, Bu. Ya, Luna silakan maju. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menanam menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makanan hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Ya, beri tepuk tangan untuk Luna. Silakan duduk Luna. Nah, dari kisah yang telah dibacakan tadi, hari itu sangat bermanfaat ya bagi tanaman. Cahaya matahari membuat tanaman menjadi subur sehingga dapat berguna untuk manusia dan hewan. Nah, selanjutnya kita lihat hasil percobaan kalian ya. Kalian amati hasil percobaan kalian. Apa perbedaan kertas dan kain? Ini kan yang dijemur di tempat yang panas. Ya, kalian amati ya. Kemudian yuk kita lihat yang di tempat yang redup. Nah, kalian amati juga yang dijemur di tempat yang redup ini. Kemudian kalian tulis apa penyebabnya. Kalian diskusikan ya. Nanti kalian bacakan di depan kelas. Mengerti? Mengerti, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Siapa yang ingin maju membacakan hasil percobaannya? Saya, Bu. Ya, Luna silakan maju. 1. Kertas dan kain basah yang dijemur di tempat yang panas menjadi kering. Penyebabnya karena kertas dan kain terkena langsung oleh panas matahari sehingga zat air pada kertas dan kain menguap sehingga kertas dan kain menjadi kering. 2. Kertas dan kain basah yang dijemur di tempat yang teduh tetap basah dan lembab. Penyebabnya karena kertas dan kain tidak terkena panas matahari. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Luna. Nah, itulah manfaat matahari. Kalian sudah membuktikannya, yaitu penguapan zat cair oleh panas matahari, sehingga panas matahari dapat mengeringkan kertas dan kain yang basah. Baik. Nah, anak-anak, jadi energi matahari itu sumber daya alam yang melimpah.
berguna dan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Nah, siapa yang tahu sumber daya alam lain yang harus dijaga dan dibudidayakan? Tidak tahu, Bu. Ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, sumber daya alam itu segala yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, tumbuhan jagung. Kalian buka buku halaman 6. Sudah? Nah, jadi jagung itu memiliki banyak manfaat untuk kita. Jadi kita harus menjaga dan melestarikannya agar jagung tetap ada. Nah, pada gambar tersebut orang memanfaatkan jagung dengan cara diapakan? Dibakar, kemudian dijual. Nah, sekarang kita diskusikan pertanyaan yang ada di bawah gambarnya itu. Nomor 1, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Siapa yang tahu? Jadi, yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi, yaitu harga jagung menjadi naik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Siapa yang tahu? Tidak tahu, Bu. Jadi, petani jagung harus memperluas lahan jagung agar dapat menanam jagung lebih banyak. Nah, sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Selanjutnya, siapa yang ingin maju membacakan teks tentang sumber daya alam? Saya, Bu. Ya, Luna silakan maju. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakan dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan untuk sangat lama. Oleh sebab itu kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam ini. Ya, beri tepuk tangan untuk Luna. Silakan duduk Luna. Nah, kalian kan sudah tahu sumber daya alam, contoh sumber daya alam, kemudian jenis-jenis sumber daya alam. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pada kalian, yaitu menuliskan contoh penggunaan sumber daya alam yang memuat kegiatan ekonomi dan usaha untuk menjaganya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Apa anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa yang maju membacakan hasilnya? Saya, Bu. Ya, Raya silakan maju. Cabai merupakan salah satu sumber daya alam. Orang biasa menjual mentah dan mengolahnya untuk menambah rasa pedas pada makanan. Cara menjaga keberhasilan
biasa. Beri tepuk tangan untuk Rayang. Baik, sampai di sini apa yang telah kalian pelajari hari ini? Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari, Bu. Ya. Kemudian sumber daya alam. Iya, pintar. Kemudian apa saja manfaat matahari? Saya, Bu. Ya, apa Luna? 1. Mengeringkan pakaian basah. Hmm. 2. Membantu proses fotosintesis. Iya, pintar sekali. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar sumber daya alam tetap ada? Saya, Bu. Ya, apa Luna? Harus dijaga dan dibudidayakan agar tetap ada. Iya, pintar sekali. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Ibu akan sedikit menambahkan. Jadi, masih banyak lagi manfaat sumber energi, sumber daya alam. Jadi, kita sebagai manusia yang sangat membutuhkan sumber energi dan sumber daya alam harus memanfaatkannya dengan baik, menggunakannya dengan baik, dan melestarikannya dan menjaganya ya. Ya, Bu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kita tutup pembelajaran dengan berdoa ya. Ya, Bu. Ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu mohon maaf apabila dalam pembelajaran terdapat kesalahan. Anak-anak tetap semangat belajar ya. Ya, Bu. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.